Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, ya ma'syirat salatul Idul Adha rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Allahumma arhamna bi ayatil Quran. Kita doakan sama-sama desenta saya di tanah air rumah Allah Subhanahu wa taala. Mairan daita, roir wadin daita dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu sama-sama desenta saya? Karena kita adalah innalillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah tahu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Sebagaimana sesuatu yang menjadi milik orang lain, milik Allah Subhanahu wa taala, tentunya wajiblah bagi kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah milik Allah, maka tentunya kita segala apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berat apalagi ringan, suka maupun duka, ringan bagi kita,
terpaksa juga tidak apa-apa, yang penting dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu tamu undangan Allah yang berbahagia, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kasong sama-sama desenta saya so disindaita siapa manusia yang paling mulia di muka bumi dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kaum muslimin terakhir nanti yang hidup di akhir zaman. Maka jawabannya tentulah baginda Nabi Daita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang pertama, kalaulah mukjizat nabi-nabi yang lain, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali, Nabi Isa meniupkan burung yang terbuat dari tanah, kemudian ketika dia meniupkan napasnya ke dalam burung itu, dengan seketika burung itu terbang seperti seekor burung yang nyata pada saat ini. Akan tetapi terkasong sama-sama desenta saya, mukjizat terbesar Nabi Daita adalah Al-Quran ini. Al-Quran yang menjadi mukjizat nyata bagi kita semua, termasuk bagi orang-orang di luar Islam. Kenapa sampai pada hari ini tidak ada mereka yang mampu membuktikan apa sedikit pun kesalahan dari Islam, sedikit pun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang melenceng dari kekuatan ketinggian daripada ilmu teknologi di zaman sekarang ini. Lamada sebagai khotib pada kesempatan akhir mewasiatkan isi khutbah ini kepada diri pribadi Mada, kemudian kepada Itarokaso hadir pada saat ini. Marilah kita menambah-nambah, meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiwara hidin kalai dinemba, tiwara hidin kalai ditambah ketakwaan itu terkasong sama-sama desentasa, melainkan karena di hadapan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha upodajar rendanan daita, sehingga daita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaan daita di tandon dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan sama-sama desenta saya, hari ini adalah seharusnya hari yang paling meriah di muka bumi. Kenapa itu doakan sama-sama desenta saya? Karena kalau Islam itu bersatu, umat Islam itu satu kata, seharusnya itu doakan sama-sama desenta saya. Sanai awinsi adalah hari Arafah 9 Zulhijjah. Seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia yang datang ke kota Mekah adalah untuk melaksanakan haji, dan mereka wukuf di padang Arafah. Maka besoknya, hari inilah maksudnya adalah hari kita semua umat muslim, di mana saja, di Amerika kah, di Palestina kah, di Prancis kah, di Inggris kah, di Afrika kah, hatta sampai pelosok bumi yang paling timur, Ederundaita Indonesia. Kalaulah kita satu kata, maka bumi ini akan riuh meriah lantaran karena dihadiri oleh seluruh umat Islam yang senantiasa datang ke lapangan, datang ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Seandainya kita satu kata, kita doakan sama-sama kesentasai, tentulah lapangan ini tidak akan cukup untuk memuat kita semua. Kenapa itu doakan sama kesentasai? Karena umat Islam satu kata. Hari besok kemarin itu adalah Arafah, maka hari ini adalah Idul Adha. Kita berpuasa kemarin 9 Arafah untuk menguatkan diri kita sebagai tanda bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah saudara kita. Maka kita buktikan saudara kita dengan berpuasa Arafah. Enggak, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Barang siapa yang berpuasa di 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah, di hari wukuf padang Arafah, maka kata Rasulullah SAW, akan diampuni dosanya setahun yang sudah, kemudian setahun kemudian. Artinya itu kason sama kesentas saya, dosa ndaita sembaham lalo or ngampun dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dosa ndai walita sembah ke depan, maka Allah sudah mengampuninya. Lantaran kenapa itu kason sama-sama kesentas saya? Karena kita berpuasa di hari Arafah. Jangankan hal mato itu kason sama-sama kesentas saya. Salat sunat Idul Adha ini adalah hukumnya sunnah. Dengan menyelenggarakan sholat sunat saja kita tidak mampu menyatukan umat Islam ini. Lantaran kita tidak satu kata. Bagaimana dengan urusan-urusan yang besar? Urusan-urusan yang besar yang seharusnya urusan itu kita bela, kita taruhkan pengorbanan nyawa kita. Di mana urusan itu? Yaitu di kota Palestina, di negara Palestina. Ribuan nyawa melayang, jutaan nyawa melayang, anak-anak melayang nyawanya. Lantaran kenapa itu kason sama-sama desentasai? Karena musuh Islam laknatullah, Yahudi dan Nasrani membombardir saudara kita. Lalu apa pembelaan di antara kita itu kason sama desentasai? Apa bukti bahwa mereka adalah saudara kita? Apa bukti bahwa mereka adalah bagian dari kita? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak diakui keimanan kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dibenarkan keimanan kalian, tidak diakui keimanan kalian di hadapan Allah hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu sampai kamu cinta kepada saudaramu sama seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Kalau kita digigit, kalau kita dipukul, maka kita merasakan sakit. Bagaimana dengan saudara kita yang di sana, yang dibunuh di mana saja, yang anak-anak melayang, hari itu seorang miliarder, yang kaya raya itu kason sama dasan saya, hidup bergelimpangan harta, tapi lantaran karena datang bombardir oleh Israel, hingga dia menunggu sesuap nasi dari kita. Lantaran karena bantuan kita lah mereka mengharapkan bantuan dari kita. Ingatlah wahai saudaraku, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semua itu apabila kita ingin membela mereka, apabila kita ingin kuat di hadapan musuh-musuh Islam, satu kata, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Bersatu padulah wahai umat Islam di mana saja dengan satu kepimpinan umat, yaitu dengan satu sistem nubuah Islam, yaitu sistem khilafah. Maka dengan ini kita menjadi kuat. Maka pada hari ini kita kasam sama kesenta saya lai jandam boton wekindai. Penduduk Islam pada saat ini mencapai 2,7 miliar dari seluruh manusia yang ada di bumi. Sisanya dibagi dengan orang Nasrani, kemudian Israel, kemudian Katolik, Kristen dan Protestan di mana saja mereka berada. Padahal kita banyak, padahal kita jumlah kita lebih banyak dari mereka. Lalu kenapa kita terlihat lemah di hadapan mereka? Jawabannya adalah kita tidak bersatu padu. Sama seperti mereka bersatu padu. Ba'duhum awliya'u ba'du. Ila takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bersatu padulah kita. Sebagian yang lain membantu yang lain, sebagian yang lain menolong yang lain. Ila takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila kita tidak seperti itu, maka akan terjadi kerusakan yang besar dan fitnah di mana-mana. Kita rokasom sama-sama desenta saya. Kalau kita berbicara tentang Idul Adha, kita rokasom sama-sama desenta saya. Tidak lepas dari cerita 3 orang yang begitu luar biasa. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian yang kedua Siti Hajar alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Ismail alaihi salam. 3 orang ini pada saat ini terkasam sama-sama presentasi menjadi buah bibir bagi Laita, menjadi cerita di lisan Laita, menjadi omongan di mulut Laita. Karena kenapa itu terkasam sama-sama presentasi? 3 orang yang mulia ini diabadikan dalam Al-Quran sampai terkasam sama-sama presentasi sampai di ujung kehidupan dunia. Umat Islam terakhir nanti tetap senantiasa akan membicarakan 3 orang ini. Lamada ingin bercerita dari seorang yang namanya ibunya Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah hadiah dari seorang raja yang ada di Palestina, kemudian diberikan sebagai budak oleh raja itu kepada Ibrahim, yang pada saat itu Ibrahim adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari daerah Sam sampai ke Palestina. Sam pada saat ini dibagi menjadi beberapa negara dan salah satunya adalah Palestina. Kemudian Itrokasam sama saya menikahlah Siti Sarah ini, disuruh oleh Siti Sarah menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Kemudian melahirkan seorang anak yang namanya sampai sekarang diabadikan dalam Al-Quran yaitu Ismail. Allah memerintahkan ke mereka bertiga agar berangkat ke tanah yang lapang, tanah yang kering tandus terkasam sama-sama desentase yang saat ini dikenal dengan nama kota Mekah. Mekah pada saat itu terkasam sama-sama desentase. Jangan bayangkan Mandaita foto haju, jangan bayangkan Mandaita adalah satu kota yang lengkap dengan fasilitasnya. Ada rumah sakitnya, ada pasarnya, ada polinya, ada semua yang lengkap. Tapi ketahuilah itu lokasum sama-sama desentase. Jangankan satu orang manusia yang ada pada saat itu, mereka batu-batu saja itu lokasum sama desentase. Kalau bukan karena rahmat Allah, mereka ingin pindah dari situ. Kenapa? Karena kering kerontang. Sesampainya di sana, Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka menuju kota Palestina. Kemudian Hajar bertanya, wahai Ismail, wahai Ibrahim, wahai suamiku, depune kuara kebi kita mata doho ara akeke, sedangkan tiwara tahu di labo mata doho, tega ja itabi itakit mata doho. Lantaran karena pertanyaan ini terkasum sama desentase, berat hati Ibrahim meninggalkan mereka. Selangkah demi langkah ia mengayunkan kakinya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian dipanggil lagi oleh Siti Hajar, ya suamiku Ibrahim, apa yang membuat engkau meninggalkan kami di sini? Air tidak ada, makanan tidak ada, orang tidak ada. Decok di labu mata dohku. Masih Ibrahim ini berjalan sambil mundur, kemudian melihat istrinya dengan anaknya yang masih merah, yang pada situ baru umuran sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kemudian karena Siti Hajar ini merasa tidak ada jawaban dari suaminya Ibrahim alaihissalam, dia mengubah pertanyaannya, wahai suamiku yang tercinta, apakah karena Allah engkau meninggalkan kami di sini? Apa karena perintah Allah kamu meninggalkan kami di sini, wahai suamiku? Barulah Ibrahim menjawabnya, iya wahai istriku, kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kutinggalkan kamu dengan anakmu Ismail di sini. Apa kata seorang istri yang begitu mulia ini terkasum sama-sama desentase? Catatlah wahai ibu-ibu, wahai suamiku Ibrahim, kalaulah memang karena ini perintah Allah dan engkau harus meninggalkan kami di sini tanah kerontang ini, berangkatlah engkau dengan bersama keriduan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Berangkatlah dengan senang hati kepada tanah Palestina. Niscaya Allah yang memerintahkan kami datang ke sini, Allah yang meletakkan kami di sini, maka pastilah Allah yang akan menjaga kami. Kami pun ridho kami berada di sini. Kami yakin wahai suamiku bahwa
Allah bersama kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan kesusahan. Berangkatlah Ibrahim. Kemudian anaknya yang namanya Ismail ini merasa haus terkasut sama-sama selesai. Larilah Hajar ke Bukit Safa dan Marwah, naik ke Bukit Safa, turun dari Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah selama 7 kali, melihat di sekelilingnya adakah burung yang terbang yang mengelilingi air di dalamnya. Tidak ada satupun burung yang terbang, sehingga tahulah dia bahwa di sini tidak ada air. Lari lagi dia ke Bukit Marwah, di sana tidak ada air. Lari lagi ke Bukit Safa, tidak ada air, sampai 7 kali. Ya Allah, dia berkata, aku serahkan segala urusan ini kepadamu ya Allah, yang telah menempatkan kami di sini, dan insya Allah engkau akan memberikan pertolongan. Sehingga itu Rasul sangat-sangat saya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya, sehingga keluarlah air yang namanya Zam-Zam, yang secara kasat mata itu Rasul sama saya itu adalah hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam, karena air yang keluar berada di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Yang sebenarnya itu Rasul sama-sama saya sebagai mukjizat Nabi Ibrahim, sebagai mukjizat dari Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini tidak ada pengobatan yang lebih hebat daripada pengobatan meminum air Zam-Zam. Hatta seseorang yang tinggal di Jerman terkasih sama-sama saya berkata dokter kepadanya, wahai bapak, wahai ibu, sesungguhnya istrimu menderita penyakit kanker, tidak ada pengobatan di dunia ini melainkan menunggu 14 hari kemudian istrimu ini akan meninggal. Lalu istri ini berkata, wahai suamiku, kita berangkat ke Mekah saja, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Kemudian di hari terakhirnya dia menangis, ibu ini menangis karena sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia. Kemudian seorang askar perempuan berkata, wahai ibu, minumlah air ini, seluruh penyakit itu akan sembuh kecuali kematian, karena itu adalah sabda Rasulullah SAW. Masya Allah, di hari yang ke-14 ibu ini tetap sehat dan mereka pulang ke Jerman itu sama-sama presentasi. Dokter ini pun kaget. Kenapa? Harusnya ibu ini diantar ke rumah sakit dalam keadaan berkeranda atau dengan kendaraan roda, tetapi ibu ini dalam sehat walafiat. Apa kata dokter? Ibu ini minum apa? Ternyata kata ibu, saya tidak minum apa-apa. Dokternya adalah seorang Nasrani, seorang Kristen yang ada di Jerman. Lalu ibu sembuh dengan apa? Kami berangkat ke kota Mekah lalu meminum air Zam-Zam. Nabi kami berkata, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian. Lalu aku minum air itu sehari, 2 hari, 3 hari, 2 hari sampai 14 hari. Lalu pun hari ini kami datang kepadamu. Apa kata dokter? Wahai ibu, sesungguhnya engkau telah sembuh total, sampai-sampai tidak ada riwayat penyakit kanker di dalam perutmu. Saksikanlah wahai ibu, sudah lama aku ingin masuk Islam, tapi belum ada bukti yang bisa aku terima secara medis. Maka hari ini aku pun masuk Islam. Suatu mukjizat dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Lihatlah bagaimana pengorbanan Siti Hajar ditinggal oleh suaminya tanpa ada makan daita itu ibu lao ese omadok tuan daita rahim daita warapu alfamar takopen warapu boli nilolarkan daita, tapi Siti Hajar tidak mendapatkan makanan apalagi setetes air. Kemudian diterokasong sama-sama desentas saya 7 tahun sampai 8 tahun, bahkan sampai 13 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka di kota Mekah. Hari pertama baru ditinggalkan, Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, aku telah tinggalkan istriku dan anakku di sana, di tanah yang begitu kering kerontang, tidak ada seorang pun di sana. Ya Allah, lindungilah mereka. Kemudian doanya yang kedua, ya Allah, berikanlah mereka makanan dari mana saja, buah-buahan tanpa kekurangan. Hari ini Mekah tanpa ada kekurangan satupun, bahkan mereka tidak lagi mengimpor atau keluuna buah-buahan, tetapi buah-buahan itu sudah tumbuh di kota Mekah.
Lantaran karena siapa itu sama-sama beserta saya? Jawabannya karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datanglah suku Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, izinkanlah kami tinggal di sini. Kami akan menemanimu. Kami berikan makananmu, kami berikan onta, kami berikan kambing dan segalanya. Hiduplah mereka 7 sampai 13 tahun di situ. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali, 2 kali selama 13 tahun itu. Tapi datang terakhir ini terkasam sama-sama beserta saya, bukannya untuk melindungi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar, tapi Nabi Ibrahim ini datang atas perintah Allah. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala telah menyematkannya dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka ketika Ismail alaihissalam ini dalam umur yang bisa dipakai, yang bisa disuruh sana dan sini untuk membantu, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, anak kecil, ya bunayya, inni ara fil manam arbahuka fanzur madza tara. Anak monai mecin hawe, sesungguhnya telah aku bermimpi 1 malam, 2 malam dan 3 malam. Mimpi itu sama saja. Apa mimpi itu wahai abi? Apa mimpi itu wahai abati? Bapakku yang tercinta. Mimpi itu azbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi melihatmu menyembelihmu, dan fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Itu rakasum sama-sama kesentase topun tika bahasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rahone esmbele ana wati sembele lalon. Nasodi wa uku fanzur madza tara uneja elingomi anai. Kemudian sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, ya abadi, wahai bapakku yang tercinta. Kalau abi itu adalah bapakku, kalau abadi itu adalah bapakku yang tercinta. Ya abadi, af'al madza ta'muru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku yang tercinta, karawi praaur kabur mari, insyaallah kita di medana, kita di mentandana bahwa mada adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Mada insabakain, karena dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itaro kasam sama-sama keserta saya. Kalaulah bukan karena perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak akan menyembelih anaknya. Kalaulah bukan karena perintah Allah, Ismail tidak akan bersabar karena akan dipotong lehernya. Itaro kasam sama-sama keserta saya. Maka ketika mereka berangkat ke tempat penyembelihan, istrinya Siti Hajar ini merasa dengan berat hati. So iterokasam sama kesenta saya ana wa orang Ghana, kemudian kabua kese selama 13 tahun, kemudian hari ini datang suaminya dari jauh, padahal suaminya ini tidak senantiasa menemaninya. Watir mori sama laona selama 13 tahun, lalu hari ini datang minta untuk menyembelih anaknya. Ibu mana yang rela, ibu mana yang mau menyerahkannya? Tetapi karena keinginan Siti Hajar terkasam sama kesenta saya, beliau menyerahkannya. Wahai suamiku, lakukanlah, karena ini adalah perintah Allah. Berangkatlah mereka terkasam sama kesenta saya. Ketika ingin disembelih, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada bapaknya, wahai bapakku, tutuplah mataku ini agar aku tidak melihat tajamnya pisau itu, sehingga aku gentar terhadapnya. Kemudian kata Ismail, faqala Ismail, ya abati stutribati la atriba. Wahai bapakku, ketika engkau ingin menyembelihku, ustutribati hatta la atriba, ikatlah dengan kencang wahai bapakku agar aku tidak bisa lari ke kiri, lari ke kanan,
lantaran karena tajamnya pisau, takut akan terlimitnya tali itu, maka kata Ismail, kuatkan ikatan. Kemudian itu Kasam sama-sama desentase permintaan Ismail yang kedua, waqfuf anni thawbaka, wahai bapakku, singsikanlah bajumu, hatta la yatanasaru alaiha syai'an min dan. Wahai bapakku yang tercinta, hantar saya sebuah baju dari bapak, jangan sampai hina nih baju itara amada. Kau ini disetoi saya dicakain bapak air kehina, jangan sampai baju edre tapi hina mada. Fatarahu ummi fatahzan, umi saya akan sedih melihatnya ya Allah. Wahai umiku yang tercinta, hari ini aku akan disembelih oleh bapakku karena perintah Allah. Aku belum sempat berbakti kepadamu. Wahai bapak, jangan sampai umiku sedih, jangan sampai umiku merasa duka, karena selama ini aku bersamanya ya Allah. Aku bersamanya ya Allah, belum sempat aku berbakti kepadanya. Wahai bapak, jangan sampai setitik noda berada di bajumu sehingga umiku merasa sedih. Singsikanlah bajumu, jangan sampai darahku kena bajumu sehingga umiku melihatnya dia merasa sedih. Fatarahu ummi fatahzan, sampaikanlah ya abadi. Kemudian permintaan Ismail yang ketiga itu Kasam sama-sama desentasan, wahai bapakku, wa idza ataita ra'aita ummi, jika engkau telah bertemu umiku, katanya, faqra alaihi salam minni, sampaikanlah salam terakhirku buat umiku, umi yang telah melahirkanku, hari ini ku berkorban untuknya karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai bapakku, sampaikanlah salam penghormatanku terakhir, karena pada saat ini aku akan disembelih berkorban untuk Allah, dan kemudian di hari tuanya tidak ada yang menggondongnya ke sana ke sini beribadah kepadamu ya Allah. Oh, dia menangis bukan karena takut terkasam sama-sama desenta saya, lantaran karena dia khawatir uminya merasa sedih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak sempat bertobat, tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanyalah permintaan yang terakhir, faqra'a 'alaiha bisalam, sampaikanlah penghormatan salamku yang terakhir buatnya. Maka itu Kasam sama-sama desentase saya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menindiskan pisau nanere di pisaunya, enggak hilalondai malaikat Jibril membawa seekor kibas, karena sudah terbukti di hadapan Allah Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya, dan anaknya Ismail telah sabar. Apa kata malaikat Jibril dari jauh yang di atas udara sana? Beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu menoleh ke belakang, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat datang sesosok makhluk yang besar dan ganteng sekali, malaikat Jibril dengan membawa seekor kibas. Lalu kemudian beliau menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Dengan segap, dengan kekuatan imannya itu Kasam sama desenta saya, Nabi Ismail alaihissalam bangkit kemudian bertalbiyah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka terbukti itu Kasam sama-sama desenta saya, Hajar adalah orang yang lulus dengan ujiannya, Ibrahim adalah orang yang lulus dengan ujiannya, Ismail telah lulus dengan ujiannya. Maka siapa yang tidak lulus ujian adalah laknatullah, setan, iblis, laknatullah, sehingga dia tidak mampu membuktikan bahwa ketiga-tiganya benar-benar orang yang soleh. Dari pelajaran ini Kasam sangat desenta saya, enggak isindai lah Siti Hajar hebat, lah Ismail saja hebat, lah Ibrahim saja hebat, karena pengorbanan
pengorbanan seorang ibu sehingga sembelih rendah ikaina. Karena pengorbanan Ismail yang sembelih anak sehingga sembelih rendah ikaina. Karena kesabaran Ismail nen disembelih serumbu bona, maka dia terjadilah penyembelihan itu. Tetapi karena lantaran Allah itu qasam sama-sama saya. Dalam riwayat yang lain, ternyata ketika ditindis oleh Ibrahim alaihissalam, pisau itu memang poda woin ta'awa. Tetapi ketika dunggi Ibrahim terkasam sama saya, ternyata woin tekse. Kemudian ini modal, mari modal Ibrahim. Lo kena gopo mau anak. Kemudian gaidir Allah Subhanahu wa taala la esemboda woi pisau ini sampai beberapa kali. Kenapa ini ya Allah? Baru munculnya malaikat Jibril membawa penggantinya. Kita kasih sama-sama presentasi. Apa pelajarannya? Pertama, jadilah istri yang senantiasa mengharapkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, jadilah suami yang apabila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tiwara elim kalai dicampaikan daita sami'na wa ata'na. Kemudian apabila kita menjadi beban, menjadi ujian bagi kita, hendaklah kita termasuk orang yang sabar seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian terakhir terkasih sama-sama Israel. Hendak dikaina penyembelihan ini, yang paling hebat adalah Nabi Ismail alaihissalam. So fikir kita doh mengawal ibu pada saat itu. So fikir kita doh mengawal ibu di kagompo terkasih sama saya. Kenapa bisa terjadi? Kalaulah bukan karena pendidikan agama yang kuat ditanamkan oleh Siti Hajar ibunya. Kenapa ini bisa terjadi? Kalaulah bukan karena seorang bapak yang senantiasa mendoakan kebaikan buat anaknya. Maka itu kasih sama-sama esentas saya. Ain kaindaita tega jara dom tua edewaan anan aka pondo no olamo anan padahal anan to ipu tipu paden bako lain tipu paden ngahandain tipu paden tu padain. Suatu saat nanti terkasih sama-sama esentas saya adalah kaindaita anak aka pondok di mana saja pendidikan agamanya kuat, dia akan berkata, terima kasih wahai Umi, terima kasih wahai Ati, telah mengantarkan kami ke pondok, telah melayani kebutuhan kami. Hari ini kami baru sadar, sesudah dewasa ini kami akan berkata, terima kasih wahai Ati, terima kasih wahai Umi, karena pengantaranmu hari ini kami sadar, kami tahu bahwa berbakti kepadamu adalah suatu kewajiban, melaksanakan ibadah kepada Allah adalah suatu kewajiban. Maka hari ini kami pun sadar arawa akan kita akan pondok lain karena neto oleh umada anak tohota, tetapi karena pengennya kami ini memiliki kependidikan agama yang begitu kuat. Hari ini terkasih sama-sama desentas saya tiom daita anak pada saat akhir tiwarap kelai ke CHP bola maru ke CHP la ile ke CHP. Beda dengan anak-anak yang ada di pondok pesantren. Hari ini mereka pegang Quran, pagi mereka pegang Quran, siang mereka pegang Quran, bahkan malam mereka pegang Quran. Untuk apa itu kasih sama esentas saya? Menyiapkan dini sedini mungkin agar mereka berpengetahuan agama sehingga mereka menjadi umat Islam yang kuat ibadahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Iyo rumai tiwarahidin kalai rumah di rahor tekai matado rumah melainkan itando ita rumah. Matado adalah hamba yang lemah ya Allah, hamba meromer mapu iyo rumah, melainkan mantau tenggor walai rumah melainkan ita rumah. Maka tambah rumah tenggor wale ederet edi mori kaima tado arah dunia untuk beribadah kepadamu, untuk melawan musuh-musuh Allah yang ada di muka bumi, sehingga tidak terjadi fitnah di antara kami. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sadar kami bukan Ibrahim, tentunya iman kami tidak seperti dia. Kami sadar istri kami bukanlah seperti sesosok Siti Hajar, dan anak-anak kami bukanlah sesosok seperti Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kami adalah manusia yang lemah, manusia di akhir zaman ya Allah, yang senantiasa ingin seperti Ibrahim, ingin seperti Siti Hajar, ingin seperti Ismail. Ya Allah, bantulah kami, bantulah istri kami, dan bantulah anak-anak kami agar bisa meneladani ketiga-tiganya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi